Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun halaman 46. Insyaallah kita akan mengkaji sampai halaman 47. Wa asyara rahimahullah biqaulihi famarratan haqquha ya sahib fi kulli jum'atin mada sabahi wa maratun li hifzi sihhatin warad fi jum'atin min dhi'tilalin la fanat. Seperti itu. Di sini ini kita akan mengkaji terkait dengan bagaimana kitab ini menyikapi adab jima yang fokusnya pada hitungan jima. Jima itu berapa kali sih sebenarnya yang dianjurkan dalam kitab keislaman? Maka di sini ada penjelasan yang luar biasa. Famarrotani haqquha ya sahib. Wahai sahabatku, haknya perempuan itu jima itu 2 kali. Fi kulli jum'atin madas sabahi. Dalam setiap Jumat sepanjang subuh. 2 kali, Mam. Ingat, karena kamu mau menikahi Ifinita. Wa marratun li hifdzi sihhatin warad fi jum'atin min dhi'tilalin lafanat. Kemudian dianjurkan minimal sekali jima. Itu ada keterangannya. Sekali jima itu kapan? Di setiap Jumat min dhi'tilalin lafanat, dari orang yang ia memiliki penyakit. Li hifdzi sihhati, tujuannya untuk menjaga kesehatan. Lafanat ini tidak hoax. Lebih konkretnya kita akan masuk kepada syarahnya. Ila qauli Syekh Zarruq fin Nasiha, sampai pada perkataannya Syekh Zarruq dalam nasihat beliau, yaitu kitab An-Nasihah Al-Kafiyah. Fin Nasihatil Kafiyah, nasihat yang cukup, atau nama kitabnya An-Nasihatul Kafiyah ini. Yang inti dari redaksinya adalah manasuhu wa haqquha alladhi yuqadha laha bihi fi kulli jum'atin marratani. Haknya seorang istri atau sesuatu yang dipenuhi, yang akan kamu penuhi, Imam, karena contohnya kamu sekarang, untuk istrimu dengan jimakmu di setiap Jumat itu 2 kali, Imam. Jadi itu haknya perempuan itu. Setiap Jumat minimal kamu 2 kali. Itu kamu sudah menunaikan hakmu. Paham ya? Nanti makanya segera baca itu doa menguatkan zakar itu. Insya Allah di channel Ma'had At-Tamimi sudah diupload ya. Sofi sudah ya? Sudah. Ya itu. Biar paham ini, karena ini penting. Imam ini kayaknya Imam tidak ikut kajian tematik waktu itu. Wahfadhu ail jima'an sihatin in kana ayu rajuli mu'tadilal mizaj fil jum'ati marrah. Jagalah jima itu, Imam. Ini disuruh dijaga untuk menjaga kesehatan. Ya lah. In kana ayu rajul mu'tadilal mizaj, orang yang itu mu'tadilal mizaj, orang yang seimbang secara watak, secara karakter, tabiatnya sedang seimbang, fil jum'ati marrah, dalam 1 Jumat sekali. Seperti itu. Jadi jima itu sekali itu dianjurkan ternyata untuk menjaga kesehatan. Kan kasihan kalau misalnya imam ini berjauhan daripada istrinya. Ya paling tidak dia harus S3 ya. Tapi S-nya yang kedua diganti SJS gitu. Setiap Jumat setor.
Nah, seperti itu. Bukan S3. Kalau S3 kan setiap Sabtu setor. Paling tidak SJS lah, setiap Jumat setor. Untuk menjaga kesehatan. Imam kemana kok sudah tidak ngaji lagi? Jumat sekarang Ustaz, biasanya setoran. Nah, itu bagus untuk menjaga kesehatan. Seperti itu. Misalnya imam takut nanti setelah menikah kerja di Malang, istrinya ada di Surabaya misalnya. Ya paling tidak SJS lah Sofi. Setiap Jumat setor. Wa qada sayyiduna Umar radhiyallahu anhu bimarrah fit tuhri li'annahu yuhbiruha wa yuhassinuha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu memenuhi hajat jima sekali dalam waktu suci. Kenapa? Karena jima meskipun sekali dalam waktu suci itu bisa menjadikan hamilnya istri dan akan akan menjaga kesucian istri. Menjaga kesucian ini sehingga gairah seksualnya itu paling tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti liar malah selingkuh, kan begitu kalau misalnya imam yang mengalami. Na'am yanbaghi ayyazida wa yanqusa bihasabi hajatiha fit taqsim. Ya, seharusnya bisa bertambah, bisa berkurang sesuai kebutuhan istri dalam penjagaan. Misalnya istrinya imam ini orangnya agak hyper misalnya, agak geragas kalau bahasa wong Malangan itu doyan misalnya. Ya kalau misalnya Jumat sekali itu masih liar misalnya, tidak terjaga, masih kok mikirnya begini-begini, berarti SJS plus S3 kan 2 kali setiap satu setor, kan bisa begitu. Jadi ditambah. Atau mungkin ada yang tidak begitu doyan. Maka bagaimana? Ya tidak harus 1 Jumat sekali. Kan tetap menyesuaikan kebutuhan dalam urusan penjagaan. Tapi kalau 1 seminggu itu menurut saya sudah luar biasa. Ya, kalau 1 seminggu kemudian suaminya tidak diberi kan kasihan. Itu suami yang kayak gitu aja ngempetnya luar biasa itu kan. 1 Jumat sepekan cuma dikasih sekali itu kan luar biasa itu. Pusingnya kan begitu. Kecuali sibuk dengan taklim, ngaji dan cari uang. Kayak imam ini kan nggak tahu ini. Li'anna tahsinaha wajibun alaihi, karena menjaga keifahannya, kesuciannya istri itu adalah wajib bagi seorang suami. Begitu loh. Jadi menjima itu bagian dari menjaga kesucian dia biar dia tidak liar, kan begitu. Wala yanbaghi lizauji ayyuqallila 'alaiha hatta tatadarrar. Tidak diharuskan bagi seorang suami itu justru meminimalisir jimaknya. Sudah, misalnya istrinya cuma dijima sebulan sekali atau setahun sekali, ini justru akan menjadi bahaya bagi dia. Nah, dipikir yang pengen jima kamu tok sebagai laki-laki, dia juga pengen jima, seperti itu. Wala yuksiru 'alaiha hatta tamulla. Kamu juga jangan memperbanyak jima, nanti dia malah jadi bosan sama kamu itu. Begitu. Wa 'ala dzalika nabbaha biqaulihi, atas hal itu Ibnu Yamun mengingatkan dengan perkataannya, wa fi ikhtiyarin la yuqillu ya fata idza tadarrar tafaha kama ata. Dalam waktu ikhtiar, dalam waktu luang, dalam waktu yang memungkinkan, jangan mempersedikit jima. Idza tadarrarta, jika kamu menjadi dapat bahaya. Fahakama ata, coba ambillah keterangan yang berikut ini. Wal aksu bil aksi, sebaliknya dengan sebaliknya. Kadzaka yu'tabar, begitu juga dijadikan pertimbangan. Fasghi lima qila wa haqqiqin nazar. Fasghi lima qila, dengarkan, perhatikan atas apa yang telah diucapkan. Wa haqqiq an-nazar, dan tahqiqkan nalarmu. Dan begitu. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini nanti akan dijelaskan makna yang lebih konkret dari nazaman tadi. Qala fin nasihah, Syekh Az-Zarruq dalam An-Nasihah berkata, wala yuksir 'alaiha hatta tamulla. Janganlah kamu juga memperbanyak jima pada istrimu, ya toh,
janganlah kamu memperbanyak jima pada istrimu sehingga dia bosan. Seperti itu. Makanya di sana ada wal aksu bil aksi, sebaliknya dengan sebaliknya. Juga wala yukillu hatta tatadarrar, seperti itu. Jangan juga mempersedikit sehingga nanti istri menjadi darar, menjadi bahaya. Memperbanyak gimana? Ya tetap kalau memperbanyak itu bikin bosan juga tidak baik. Kalau saya sedikitkan juga tidak baik kalau nanti bikin bahaya. Akhirnya nanti yang seimbang sesuai kebutuhan, kan begitu. Cuma standarnya kalau cuma pengen menjaga kesehatan sekali cukup, kan begitu. Kalau ngomong haknya ya 2 kali dalam setiap 1 Jumat. Ya 1 Jumat ini 2 kali ya. Apakah harus di hari Jumat? Nah, saya kira itu kembali kepada kondisi fisik kalian. Bisa dicicil ya seminggu 2 kali kan begitu. Falau istakat imra'atun alwad'ah. Kalau misalnya ada seorang perempuan itu mengadu dengan urusan jima, Faqala fit taudhi, lalu beliau itu berkata fit taudhi, menjelaskan terkait dengan hal ini. Gimana maksudnya mengadu ini kan? Yaqdi lahu 'alaiha Yaqdi lahu 'alaiha bi 4 marratin fil lailati wa arba'in fil yaumi. Ternyata ya tahu, sang suami tadi memenuhi jima pada istrinya 4 kali semalam dan 4 kali di waktu siang. Keren ini mah. 4 ronde, 4 kali di waktu malam Jumat, siangnya juga 4 kali. Coba, berarti total sehari semalam berapa mam? 8. Akhirnya sang perempuan mengadu, aduh ini kok akeh meniki megeli gitu. Bagaimana kalau kayak gini? Wala yajuzu huna al-imtina'u min ghairi udhrin. Tetap sang istri tidak diperkenankan untuk menghalanginya kalau tidak ada uzur. Berarti kalau imam itu misalnya istrinya ifinita, dia doyan sampai 4 kali malam, 4 ronde juga di waktu siang. Apakah boleh ifin ini menolak? Tidak boleh menolak ifin ini kalau tidak punya uzur. Kok bisa sedemikian? Li hadithi Ibni Umar radhiyallahu anha, karena ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kok di sini pakai anha ya? Ada banyak salah ketik. Li hadits Ibni Umar radhiyallahu anhu dah harusnya itu. Karena ada hadis riwayatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pada satu waktu ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu sang perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zawji 'alal mar'ati? Apa haknya seorang suami yang menjadi tugasnya seorang perempuan, yang menjadi bebannya seorang perempuan? 'Alal mar'ah. Qala alla tamna'a nafsaha walau kanat 'ala dhahri qatabin. Ia tidak boleh melarang, mencegah dirinya, menghalangi dirinya untuk dijima, walau kanat ala dhahri qatabin, meskipun ia sedang berada di atas, di punggung sekeduk. Dhahri qatabin ini di punggungnya unta. Di situ kalau orang Arab ya tahu, yang dikatakan dhahrun itu punggung. Qatab itu apa? Qatab itu tempat yang ditaruh di sampingnya punuk itu. Nah, itu kalau orang Arab kan ada kayak rumah-rumahan itu kan ada alasnya. Nah, dulu kan orang Arab bepergian jauh kan ada kayak rumah-rumahannya, itu namanya qatab. Paham? Jadi meskipun misalnya sedang, mas ini kita sedang
bepergian dari Arab Saudi ke Irak gimana ini di padang Sahara. Nggak boleh nolak itu. Lek suaminya pengen tetap harus dilayani. Berarti meskipun di dalam mobil harus dilayani. Begitu. Imam mikirnya menaikkan rimun ini. Sopirnya sopi ojo nih. Seperti itu. Paham ya? Jadi tidak diperkenankan seorang perempuan itu menghalangi suaminya, ya, tidak boleh mencegah dirinya ketika suaminya pengen jima. Intinya di sini bab jima. Seperti itu. Meskipun ada di pundaknya unta. Di pundaknya unta itu di rumah, di tempat apa ya bahasa kita, bahasa Jawa ini itu sekeduk. Sekeduk itu rumah-rumahan yang ada di pundaknya unta untuk bepergian. Nah, meskipun di situ tetap tidak boleh nolak. Maknanya dhahur punggungan. Wa qawluhu alaihi salat wa qawlihi alaihi salatu wassalam ataf kepada li hadithi. Dan juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firashiha fa'abat min dzalika la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang suami mengajak istrinya ila firashiha pada ranjangnya, diajak yo begituan, fa'abat min dzalika, ternyata sang istri tadi izin tadi tidak mau, ternyata diajak, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Waduh, ini kan berat ini. Nah, makanya kalau bisa istrimu itu jangan disuruh bekerja, Sofi. Biar selalu siap pakai. Siap. Imam, istrimu itu jangan disuruh bekerja. Ini si imam kurang perhatian berarti kan. Istri suruh bekerja, ya loh, suruh cari uang. Malam mau digarap, tidak mau malah dilaknat. Kan berat jadi perempuan ini kan. Nah, suami yang baik itu suami yang menjadikan istrinya tidak bekerja, dan istri yang baik menjadikan dirinya tidak terlaknat. Berarti siap pakai. Begitu loh. Walaysa minal udri khawfuha ala waladiha ar-radi. Bukan termasuk uzur misalnya ada rasa takut dari seorang istri atas anaknya yang sedang disusui. Imam Syafi'i menikah, bojone meteng, kemudian lahir, kemudian perempuan tadi, istrinya tadi sedang menyusui anaknya. Diajak jima misalnya sama sang suami, aduh mas, nanti takut sama anaknya. Nah, itu bukan alasan, bukan termasuk udzur. Kenapa? Li'annal maniyya yukthirul labana, karena mani itu memperbanyak air susu. No, ini penting ini, Mam. Langsung digaris bawahi, Mam. Nanti berikan ke istrimu, karena kamu mau boyong ini kan. Wallahu a'lam bishawab.